Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Selebritis Channel dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan program acara kisah para sahabat Nabi. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah dari seorang sahabat yang tentunya kaum muslimin di seluruh dunia tentu sudah mengenal dengan sosok yang satu ini. Oke, beliau adalah Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran. Oke, mari kita simak saja kisahnya. Dari Persia datangnya pahlawan kali ini. Dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada tara, baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu. Hingga bermunculanlah filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli falak Islam, ahli fikih Islam, ahli ilmu pasti Islam, dan penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam segala hal, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya saja, tetapi satu agamanya yaitu Islam. Dalam perkembangan yang penuh berkah dari Allah, agama ini telah lebih dahulu diramalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Allah. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya sampai saat ini. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama yang baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah atau orang Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal namanya saja. Gitu obsesinya daripada orang-orang Yahudi dan kaum Quraisy ini. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan yang banyak dan persenjataan yang lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu,
dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Nabi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak-pihak musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menyadari keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Nah, ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga, didapatinya kota itu dilingkung gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagaikan benteng, juga layaknya seperti benteng ya. Hanya di sana terdapat pula daerah-daerah terbuka luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, negeri Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah. Usul itu yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian hondak atau parit, ya, perlindungan sepanjang daerah terbuka sekeliling kota, dan hanya Allah yang telah mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau usul Salman tersebut. Demi Quraisy, orang-orang Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya. Mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan yang pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman seorang yang berperawakan kokoh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini ia tak berdaya. Sedangkan bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan saja. Salman pergi mendapatkan Rasulullah SAW dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur
dan menghindarkan diri dari pecahan-pecahan batu itu nantinya. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihujamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah, dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir dan bersabda, "Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah. Begitupun kota-kota maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu." Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah bertakbir dan bersabda, "Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya." Oke, untuk bagian pertama kita sudahi sampai di sini dulu, teman-teman. Untuk kisah selanjutnya ini masih belum selesai ya, masih panjang kisahnya. Nanti bisa kalian ikuti di bagian yang kedua. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.